Perkenalkan, nama saya Nelsi Deskia, NPM saya 1751151. Jadi di sini saya akan membahas terkait bagaimana perkembangan hukum modern, aliran-aliran mazhab ilmu hukum, dan pandangan saya terhadap ilustrasi perkara yang sebagaimana telah diberikan. Kemudian daripada itu, dalam hal ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan perkembangan hukum modern. Adapun ciri-ciri dari hukum modern itu sendiri ialah yang pertama, bentuknya tertulis, yang kedua, berlaku untuk seluruh wilayah negara, yang ketiga, digunakan sebagai suatu instrumen untuk mewujudkan keputusan politik di dalam masyarakat. Hukum modern merupakan hukum yang banyak diterapkan di negara-negara pada saat ini, baik negara maju maupun negara berkembang. Hukum modern lahir bersamaan dengan lahirnya negara modern atau modern state. Dia mempunyai karakter seperti uniform, transaksional, universal, hierarki, birokrasi, rasionalitas, profesionalisme, perantara, dapat diralat, pengawasan, politik, dan juga pembedaan. Dan dalam hal ini, suatu perkembangan hukum modern itu sendiri dapat terbentuk berdasarkan suatu kebiasaan, peraturan perundang-undangan, dan juga proses peradilan, sehingga dalam pembentukannya ini suatu hukum modern melihat kepada hal tersebut. Dan dalam hal ini pula terdapat beberapa pembagian dari hukum modern. Jadi di sini saya coba untuk menggunakan pendapat dari Gianfranco Poggi yang memiliki pandangan terkait pembagian hukum modern itu sendiri, di mana terdapat 5 fase. Yang pertama, fase feodalisme, yang kedua, fase Standestat, yang ketiga, fase absolutisme, yang keempat, fase masyarakat sipil, dan yang kelima, fase negara konstitusional. Dan yang dimaksud dari fase feodalisme itu sendiri ialah suatu komunitas yang dalam hal ini bersendikan kepada suatu hubungan yang dapat dianalogikan antara raja, bangsawan, dan juga rakyatnya. Kemudian dalam fase feodalisme ini terdapat suatu lembaga Geofolgschaft, yang mana artinya ialah suatu hubungan yang bersifat mengikuti hubungan hukum atau perjanjian. Terus yang kedua, ada fase Standestat, ialah suatu unit dalam pelapisan sosial yang terdiri dari penduduk yang memiliki status yang sama. Dari dalam fase ini sudah mengenal keterwakilan dari golongan penduduknya, yaitu bangsawan, agamawan, dan penduduk biasa. Kemudian yang ketiga ada fase absolutisme. Ini merupakan pemerintahan yang memiliki kedaulatan yang kuat sehingga berhak mengatur masyarakat dari segala bidang. Dan contoh negara yang menerapkan fase absolutisme ini yaitu Nazi Jerman dan Jepang. Kemudian ada fase masyarakat sipil, yaitu negara memperlakukan masyarakatnya sebagai objek hukum, sehingga tanpa negara, rakyat itu tidak bisa melakukan kegiatan hubungan antar sesamanya apabila tidak digerakkan dan disediakan oleh hukum. Lalu yang terakhir ada fase negara konstitusional, ialah suatu kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang secara sadar dan sistematik didasari oleh hukum. Kemudian daripada itu saya akan menjelaskan terkait dengan aliran atau mazhab yang terkait pada ilmu hukum, yang mana aliran tersebut terdiri dari 5. Yang pertama, mazhab hukum kodrat, yang kedua, mazhab sejarah, yang ketiga, mazhab imperatif, yang keempat, mazhab sosiologis, dan yang kelima, mazhab fungsional. Dan kemudian penjelasan terkait dengan mazhab tersebut ialah sebagai berikut. Mazhab hukum kodrat, terdapat dua tokoh yang menjelaskan tentang hukum kodrat. Yang pertama, menurut Aristoteles, yaitu murid dari hukum kodrat. Ada 2 macam ajaran, yaitu hukum yang berlaku karena penetapan penguasa, dan yang kedua, hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Menurut Rudolf Stampfer, kebenaran hukum itu selalu tergantung pada keadaan, waktu, dan tempat. Maka masyarakat yang maju dan tidak maju dapat berbeda, tetapi dia meyakini adanya suatu hukum yang benar, Richtigen Recht, di mana hukum yang benar, suatu hukum yang baik dan adil untuk bangsa tertentu dalam bentuk waktu tertentu, asal benar-benar mengalami kebutuhan-kebutuhan masyarakat tertentu itu.
Yang menjadi ukurannya adalah jika hukum yang berlaku dalam masyarakat yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang berkehendak bebas atau ideal society atau masyarakat yang dicita-citakan. Sehingga syaratnya untuk mencapai ideal society ini yaitu asas saling menghormati dan asas turut ambil bagian. Adapun di sini mazhab sejarah, itu terdapat dua tokoh juga. Yang pertama menurut Frederik Karl van Savigny, di mana hukum ditentukan secara historis selalu berubah menurut waktu dan tempat. Lalu menitikberatkan jiwa bangsa atau Volksgeist. Jiwa bangsa wujudnya sebagai bahasa, adat, kebiasaan, susunan ketatanegaraan, dan hukum bangsa itu sendiri. Tetapi tidak berarti setiap jiwa warga negara tadi menghasilkan hukum. Yang dapat mewujudkan hukum itu adalah jiwa bangsa yang sama-sama hidup dan berada dalam setiap individu dan menghasilkan hukum positif. Jadi intinya, tumbuh dan berkembangnya hukum itu bersama-sama dengan tumbuh dan berkembangnya suatu bangsa. Menurut Punca, merupakan murid dari Karl von Savigny yang berpendapat bahwa hukum terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan dan dapat berbentuk adat istiadat, undang-undang, dan karya ilmiah para ahli hukum. Adapun dari mazhab imperatif atau positivistis, terdapat dua pendapat, yaitu menurut John Austin, di mana hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat sehingga mencari sifat hukum yang universal untuk dapat memakai hukum tadi untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Adapun objek penelitiannya adalah sistem hukum yang maju, modern, dan terbatas dengan peraturan yang berlaku saja. Yang dimaksud dari positivistis analistis ini adalah dari aliran John Austin, di mana John Austin membagi studinya menjadi dua yaitu jurisprudensi dan science of legislation. Menurut Hans Kelsen, merupakan murid dari Immanuel Kant, hukum tidak menyatakan apa yang benar-benar terjadi, tetapi dia menentukan apa yang seharusnya terjadi atau memisahkan antara das Solem dengan das Sein. Hans Kelsen ingin memurnikan hukum dari unsur-unsur atau anasir metafistis atau sesuatu yang di luar akal, dan anasir-anasir atau sifat filosofis, sehingga dia berusaha membuang unsur-unsur yang tidak perlu atau irrelevan. Adapun poin dari Hans Kelsen ini yaitu terkenal untuk teori murni tentang hukum. Lalu menurut Hans Kelsen, hukum sama dengan negara. Berbeda dari aspek mana tinjauannya, tertib hukum menjadi suatu negara apabila sudah menyusun badan-badan untuk menciptakan dan mengundangkan serta memaksa hukum, sehingga dinamakan tertib hukum apabila ditinjau dari sudut aturan-aturan yang abstrak. Dan menurut Hans Kelsen juga, setiap perbuatan hukum harus dapat dikembalikan pada norma yang memberikan kekuatan hukum pada tindakan manusia tertentu itu. Lalu ada mazhab sosiologis. Di sini saya menggunakan pandangan dari Leon Duguid, di mana hukum bukan tergantung pada kehendaknya penguasa, tetapi tergantung dari kenyataan sosial. Di sini pun ada poin dari Leon Duguid ini, pembentuk undang-undang tidak menciptakan hukum, karena pembentuk undang-undang tugasnya hanya mentransformasikan saja hukum yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat menjadi suatu bentuk teknik yuridis. Lalu ada poin reformasi. Di sini adanya masalah, maka penggantinya untuk positive output. Dan ada poin yang terakhir yaitu transformasi, yaitu penggantian dengan damai. Pendapat dari Carl Llewellyn, di mana poinnya yaitu hukum adalah suatu alat untuk mencapai tujuan sosial. Lalu ada penyelidikan bagaimana hukum menghadapi problem-problem sosial. Dan yang ketiga, menolak teori tradisional bahwa peraturan hukum merupakan faktor utama untuk mengambil keputusan. Dan yang keempat, untuk keperluan studi, untuk sementara harus ada pemisah antara is dan out. Dan yang terakhir, menekan aktivitas dan manfaat dari hukum.
Dan yang terakhir adapun mazhab fungsional. Di sini saya menggunakan pendapat dari Roscommon, di mana hukum adalah suatu proses untuk menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Adapun poin penting dari Roscommon ini ialah hukum dipakai sebagai alat menjamin kebutuhan semaksimal mungkin, tetapi dengan friction seminimal mungkin. Dan menganalogikan hukum sebagai social engineering, sehingga dalam hal ini dipakai social machinery atau alat sosial. Lalu yang kedua menggunakan pendapat dari Frederik Karl von Savigny. Hukum tidak berlaku universal. Setiap bangsa memiliki kesadaran hukum, kebiasaan, budaya yang berbeda dengan bangsa lain yang dapat ditemukan dalam jiwa bangsa. Hukum dapat dikenali dalam ciri khas sebuah bangsa seperti bahasa, tata krama, dan konstitusi. Hukum tumbuh melalui sebuah perkembangan dan menguat dengan kekuatan rakyat dan akhirnya lenyap sebagaimana kehilangan rasa kebangsaannya. Kemudian saya akan menceritakan suatu kasus yang kemudian akan saya berikan pandangan dan pandangan saya terhadap kasus tersebut. Di sini Dodi adalah seorang pekerja keras dan mempunyai istri dan 3 orang anak yang masih kecil. Istri Dodi adalah ibu rumah tangga. Setiap kali Dodi pulang kerja, istri Dodi selalu mengeluh mengenai kurangnya penghasilan Dodi. Suatu ketika Dodi tidak dapat lagi menahan emosinya dan memukuli istrinya. Setelah istrinya mengeluh mengenai penghasilan Dodi tersebut, Dodi tidak pernah sekalipun memukul istrinya tersebut. Istri Dodi terlihat luka lebam di pipi dan beberapa bagian di lengan dan kaki. Istri Dodi lalu melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke polsek terdekat dan segera polisi menindaklanjuti dalam pemeriksaan tersebut. Dodi mengakui perbuatannya dan pada akhirnya Dodi harus ditahan dan diproses hukum. Di dalam persidangan, Dodi dinyatakan terbukti melakukan perbuatan kejahatan berdasarkan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan hakim menuntut untuk memvonis 3 tahun penjara untuk Dodi. Selama Dodi dalam tahanan dan divonis penjara tersebut, istri Dodi dan 3 orang anaknya terlantar secara ekonomi. Dan dalam hal ini, pandangan saya terkait dengan kasus tersebut yaitu menurut mazhab hukum kodrat. Menurut mazhab hukum kodrat ini terkait dengan kasus tersebut, dalam hal ini para pihak memiliki hubungan dengan Tuhan yang mana kemudian rasa adil yang diberikan merupakan suatu keadilan yang diberikan oleh Tuhan. Sebagaimana sumber dari hukum itu sendiri ialah dari Tuhan dan kemudian alam dan kitab suci yang menjadi penghubung untuk menjadi suatu hukum yang digunakan oleh manusia. Lalu, adapun pandangan saya menurut mazhab sejarah. Menurut pandangan mazhab ini, terkait dengan kasus tersebut, penilaiannya berdasarkan hukum positif yang berlaku. Karena pandangan ini menitik beratkan kepada suatu penilaian terhadap tumbuh dan berkembangnya hukum di suatu negara itu sendiri. Lalu, adapun pandangan saya menurut mazhab imperatif. Menurut aliran ini, pandangan terhadap kasus tersebut, saya menilai bahwa kasus tersebut dapat dilihat dari bagaimana suatu hukum yang berlaku di negara tersebut, yang mana halnya bagaimana peraturan itu dibuat untuk mencari suatu penyelesaian dari permasalahan yang timbul dan dapat mencari hukum yang berlaku untuk menjadi dasar penyelesaiannya. Lalu adapun pandangan saya terhadap mazhab sosiologis, di mana pandangan saya dari mazhab ini menilai bahwa hukum itu sendiri timbul dan tercipta dari gejala yang kerap timbul di masyarakat, sehingga undang-undang merupakan transformasi dari hukum yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang terakhir, adapun pandangan saya terhadap mazhab fungsional ini, yaitu pandangan mazhab ini menilai kepada kasus tersebut hukum yang tercipta terbentuk dari suatu kepentingan yang saling bertentangan, sehingga pada kasus tersebut hukum yang tercipta kemudian digunakan sebagai alat untuk dapat menjalin kebutuhan semaksimal mungkin, tapi dengan friction yang seminimal mungkin. Sekian pembahasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.